semuanya, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau bernyanyi memuji Tuhan. Berikan kami sukacita, semangat, biar kami bisa semangat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau melompat untuk Tuhan Yesus. Semuanya bersemangat ya. Hallelujah, hallelujah.
Tris yang akan cerita untuk adik-adik sekalian. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita yang dari Alkitab. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Hari ini kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo semua tangannya dilipat, tutup matanya, tunduk kepala, berikan hormat kepada Tuhan. Dalam sikap yang baik kita berdoa. Ikuti Tris berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini Om Tris mau bercerita tentang kehebatan Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Gagap itu ngomongnya tidak jelas seperti itu. Nah kalau tuli itu adalah tidak bisa mendengar. Kita baca dulu di dalam kitab Injil Markus. Ya, semua buka Alkitabnya. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31. Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Om Tris akan baca dengan suara keras. Adik-adik semua baca Alkitabnya di dalam hati. Boleh menggunakan Alkitab seperti ini, boleh juga menggunakan Alkitab yang di HP. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan, kita diberitahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang tuli. Apa itu orang tuli? Orang tuli adalah orang yang tidak bisa mendengar. Ayo coba adik-adik praktek dulu bagaimana orang yang tuli, orang yang tidak bisa dengar. Coba semua tutup telinganya seperti Om Tris. Ayo semua tutup telinganya. Ya. Apakah masih dengar? Oh, masih dengar. Kalau masih dengar, ditutup lebih rapat lagi. Ayo, lebih rapat lagi. Masih dengar? Kalau yang sudah tidak dengar, coba geleng-geleng. Yang tidak dengar. Nah, itu masih geleng-geleng, berarti masih dengar. Nah, orang tuli itu tidak bisa mendengar. Orang yang gagap itu ngomongnya tidak jelas. Pada suatu hari, Yesus datang ke Danau Galilea. Dan pada saat Yesus datang di Danau Galilea, di situ ada seorang yang tuli dan gagap. Orang banyak kasihan kepada orang tuli itu. Maka orang banyak membawa orang tuli itu kepada Tuhan Yesus.
Mereka minta supaya Yesus menumpangkan tangan atas orang tuli supaya orang tuli itu menjadi sembuh dan orang yang gagap dan tuli itu bisa menjadi sembuh. Kemudian Yesus membawa orang tuli itu ke tempat yang sepi. Mereka berdua ke sana dan Yesus kemudian meletakkan tangannya di telinga orang itu. Coba semua letakkan tangannya begini. Ayo semua. Ayo. Dan kemudian setelah Yesus menengadah ke langit dan menarik nafas, maka Yesus mengatakan, Ephata. Semua sama-sama suara keras. Ephata. Lagi 3, 2, 1. Ephata. Artinya apa? Terbukalah. Maka orang yang tuli itu menjadi bisa mendengar dengan jelas. Nah, seperti adik-adik sudah buka telinganya, tidak ditutup lagi dengan tangan, itu sudah bisa jelas suaranya. Ketika sudah jelas mendengar suaranya, nah orang itu juga menjadi sembuh dan bisa berbicara karena sudah bisa mendengar. Dan kemudian Yesus juga menyembuhkan bibirnya, lidahnya, dan orang itu menjadi sembuh. Nah, ketika orang yang lain itu melihat orang yang tadi tidak bisa dengar dan yang tadi ngomongnya gagap-gagap itu kemudian bisa mendengar, bisa berbicara dengan baik, mereka terheran-heran. Wow, luar biasa. Yesus bisa menyembuhkan orang yang tuli. Mereka memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi adik-adik nyanyi, Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Iya, adik-adik nyanyi begitu. Nah, itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Orang-orang dilarang bercerita, mereka bercerita lebih hebat lagi. Kenapa? Karena mereka terheran-heran atas apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, itu sebabnya ingat adik-adik bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayo sama-sama kita hafal. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Iya. Jadi adik-adik juga kalau punya masalah, kalau punya menghadapi tantangan, kalau mengalami kesulitan, jangan ragu, minta tolong saja kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan Tuhan Yesus. Kalaupun kita nggak bisa melakukan, orang lain tidak bisa melakukan, orang tua kita nggak bisa melakukan, tapi Tuhan Yesus bisa tolong adik-adik dan Tuhan Yesus mau tolong adik-adik. Jadi berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong adik-adik. Siap? Ya, puji nama Tuhan. Kita juga akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam doa kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, semuanya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Ikuti Om Tris berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menolong kami. Tuhan Yesus mau menolong kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua adik-adik berdiri, angkat tangan dan terima berkat yang dari Tuhan. Anugerah kasih sayang yang dari Allah Bapa, keselamatan, perlindungan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan yang dari Roh Kudus menyertai engkau semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Katakan salam.